but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Masa dewasa merupakan salah satu fase tentang kehidupan individu setelah masa remaja. Dewasa ini dapat dilihat dari berbagai segi, baik segi biologis, psikologis, dan pedagogis. Dari segi biologis, masa dewasa ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin yang berkembang. Psikologis, masa dewasa ditandai dengan kematangan emosi, memiliki kesadaran realistis, bersikap toleran, dan memiliki rasa tanggung jawab. Pedagogis, masa dewasa ditandai dengan memiliki pekerjaan yang menghidupi diri dan keluarganya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Pada masa dewasa awal, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis, serta menghadapi masalah menyesuaikan diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu, karena dituntut untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri. Pada masa dewasa akhir, individu akan mengalami satu perubahan fisik dan psikologis tertentu, serta menghadapi perubahan peran dan status dalam masyarakat. Masa dewasa akhir juga dikatakan sebagai masa penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik dewasa, ayo ikuti wawancara kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini ingin menganalisis mengenai tentang karakteristik perkembangan orang dewasa. Nah, kami di sini menghadirkan Teteh di samping aku nih. Sampai perkenalkan diri. Kenalkan, nama aku Nadia Suti Sanuka dari program studi farmasi. Informasi ya Teh ya. Teh, jadi tuh ini nih ya, kita tuh mau tanya nih Teh. Nah, Teteh ini kan udah termasuk dewasa nih ya. Umur Teteh berapa tuh sekarang? Aku 18 tahun. Wah, sudah 18 tahun. Berarti tahun kelahirannya itu 2004, 2005 ya Teh? Oh, 2005. Ya Teh, saya mau nanya nih Teh, apa perubahan fisik pada tubuh Teteh yang terjadi pada usia dewasa ini? Mungkin untuk perubahan fisik itu dari ini ya, dari pertumbuhan semakin membesar perkembangannya. Iya benar. Kan kayak kita dari bayi itu kan kita kecilkan, semakin meningkat perkembangannya bertumbuh. Selain itu, apa aja pertumbuhannya atau perkembangannya? Perkembangannya apa ya? Selain pertumbuh fisik kan ya, fisik itu kan tubuh mungkin dari kayak mata, kayak dari hidung, mulut itu kan pasti bertumbuh fisiknya. Oke. Lanjut. Oke, ada lagi yang lain ini? Kalau nggak ada, mungkin dari saya nih Teh. Saya akan menanyakan menurut Teteh ya, apa masa mampu mengendalikan perasaan tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, frustasi, dan tidak mudah tersinggung? Untuk mengendalikan kayak marah, kayak frustasi, kayak gitu, itu masih bisa dikendalikan ya. Tapi untuk sedih itu mungkin tidak bisa dikendalikan karena pasti ada aja kan kayak kita rasa capek, kan itu sedih kan, ya kayak capek, sedih, dikit-dikit sedih, itu nggak bisa mengendalikan sedih.
Kalau selebihnya kayak frustasi, gugup, kayak marah itu mesti dikendalikan dengan sabar. Sabar, kendalinya dengan cara Iya, sabar. tapi kalau sabar dan terima aja. Pernah nggak sih kayak sudah terlalu marah nih, kayak udah terlalu capek banget gitu. Nah itu pernah merasakan ngeluh nggak sih? Iya sih, pasti merasa ngeluh, pasti ujung-ujungnya pasrah ya. iya kayak pasrah. Pasti kalau udah marah banget itu udah pasrah aja deh gitu. Mungkin kayak kita ngomong ke orang yang tersangkanya kita baik-baik aja. Jadi sembunyi-sembunyi. Iya. Apa sih tujuan jangka panjang Teteh dan bagaimana merencanakan untuk pencapaian dewasa sekarang ini? Untuk tujuan kedepannya itu pastinya kan sukses ya. Tujuannya ingin sukses, terus membahagiakan orang tua. Gitu. Pasti ya itu mah ya. Ya, Sukses pasti dengan- makanya dengan cara ya kita harus lebih fokus kan ke pendidikan kita. Apa yang kita jalani kita harus lebih fokus biar kita sukses. Tujuannya dan itu caranya. Selain itu kan ada lagi nggak tujuannya? Ya, Selain tujuannya sukses dan membahagiakan orang Wah, tua, jadi di cita-cita Teteh apa? punya banyak cabang topik ya. Pasti itu karena yang aku pelajari sekarang di program studinya pasti kan farmasi mengerti berarti memiliki apotek dan ingin memiliki banyak cabang apotek. Iya. berarti nanti setelah S1 Teteh bisa lanjut S2 dan seterusnya ya? Setelah S1 kita ke gelar dulu ya. Oh, betul. Apoteker. Ya, setelah itu baru bisa ke S2. Semoga dilancarkan ya Teh ya. Amin. Pasti. Selain itu ada lagi? Mungkin itu ya cukup. Yang intinya satu. Udah menikah, gitu, punya anak. Itu sih Oh, pasti jauh ya. Mungkin ada yang lain. Iya itu pasti sih. Nanti deh Teh ya. Iya. Kan Teteh tadi cita-citanya ingin jadi sukses ya. Kan di tengah-tengah kesuksesan itu pasti ada aja kegagalan. Apa faktor yang mengakibatkan Teteh seringkali mengalami kegagalan? Mungkin kegagalan itu contohnya kayak misalkan di kita UAS ya. UAS itu pasti ada aja mata kuliah yang kita nggak bisa. Itu harus gagal kan. Nah Iya. itu berarti faktornya itu kayak males, kayak lalai buat belajar kayak gitu. Faktornya itu sih karena males buat belajar aja karena mungkin capek kan ya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kegagalan karena faktornya males. Selain malah ada lagi nggak menurut Teteh ini? Ya kegagalan itu mungkin karena gitu aja sih mau percaya diri ya mungkin kayak gitu mau percaya diri. Faktor pasangan berpengaruh nggak Teh menurut Teteh Enggak. untuk kegagalan? Ya kalau pasangan itu pasti mempengaruhi ya karena kita nggak fokus karena gitu. Makanya aku di sini tuh nggak memiliki pasangan karena kan tujuannya kita sukses kedepannya berarti kita harus fokus. Jadi kejar dulu impian kita Ya baru baru pasangan. Oke. Itu kalau aku gitu. Teteh itu tadi membahas pasangan ya. Teteh sendiri tadi tidak minat untuk mempunyai bukan Ya masih belum. Masih tetap Saya fokus. tetap ke gampang bagaimana kayaknya. Cuma tuh Teteh tuh pernah memikirkan nggak sih kayak suka sama jenis gitu? Mungkin suka itu pasti ya kayak Wajar. wajar kayak melihat dia wah dia kayak gitu ih, suka kayak penampilannya kayak gitu suka sih pasti wajar. Tapi ada rasa itu nggak kayak gimana ya Teh ya? Ingin Apa sih punya ya? Iya. kalau yang suami kayak melihat orang ya ih dia kayak punya pasangan pasti pertanyaan pengen ya tapi kedepannya enggak deh enggak dulu gitu iya. kita ingat ceritanya Iya teman-temannya. oh berarti kayak nih suami pengen deh Oh, iya. nanti mikir lagi pikiran kita pasti ada kayak gitu iya sih. kan tapi mikir lagi enggak deh takut ya. iya Terus untuk masalah itu orang tua mengizinkan nggak? masalah Memiliki pasangan. untuk saya enggak ya karena orang tua tuh lebih mendukung ke belajar dulu Pendidikan dulu. enggak ya kejar dulu cita-cita baru gitu baru mengizinkan malahan kayak aku aja kayak inisiatif aku ya kayak aku pikir aku gak mau nyari deh aku lebih dijodohin aja aku pengen gitu Jadi masih
kayak zaman Siti Nurbaya gitu. Iya, lebih baik di rumah daripada mencari pasangan sendiri ya. Iya. Tapi kan orang pilihan orang tua itu baik. Baik. Kebanyakan baik sih ya. Ya, Kan ridho Allah tergantung ridho orang tua kan. Iya. ya, tapi kan kadang kalau kayak gitu kan tergantung kitanya juga sih. Mungkin walaupun kita jodohin kan kita bisa menilai juga kalau kitanya nggak mau, ya enggak berarti cari lagi yang lebih baik gitu. Oh, berarti Iya. tergantung kecocokannya Ya, tapi gitu. kalau maunya sendiri maunya dijodohin. Tapi kadang memang kalau misalnya itu pilihan orang tua pasti sih. Karena orang tua itu pengen anaknya yang terbaik. Iya. Mungkin kayak sekarang aja aku masuk farmasi itu karena orang tua. Oh gitu Karena masuk disuruh masuk tua. itu. Emang orang tua punya apotek juga? Apa gimana? Karena orang tua kesehatan, mama aku itu perawat, jadi mau keturunan itu kesehatan semua. Oh, benar. Itu perawat di mana? Kalau boleh Itu tahu? rumah sakit Islam Karawang. Jadi ibunya perawat di Islam dan anaknya pengen menjadi seorang apoteker. Iya. Ah, Apakah Teteh merasa tertekan atas tekanan dari orang tua, tekanan biar harus kayak gitu tuh Teteh tertekan nggak sih, kayak harus jadi ini gitu? Ya mungkin kalau kita belum merasakan ya pasti tertekan ya, kayak kamu harus masuk farmasi ya, kayak "Ah, aku aja dari IPA bukan dari apa ya SMK farmasi, jadi belum mendalami banget kan, awal-awal pun belum, jadi kayak tertekan. Mungkin kayak semester 1 pun kayak aku tertekan, kayak kurikulumnya kan berbeda dari sebelumnya. Iya, jadi tuh kayak pengen pindah, pengen cetak prodi, tapi awal-awal ya. iya gitu tertekan banget pasti, tapi pas dijalanin ya bisa. Jalanin aja selagi itu yang baik, jalanin. Tuh. Kalau pikiran orang dewasa ya. Iya. Tapi beda kalau dengan anak-anak. Anak-anak mah senang Ada aja main doang. Oke. Ya. Ada lagi itu sama kamu? Teteh ini sudah berpikiran, sudah dewasa belum? Maksudnya sudah berpikir kalau Teteh ini sudah benar-benar dewasa belum? Mungkin cukup ya, kayak misalkan kayak kita hari ini menjalani kegiatan, kita berpikir besok kita harus gimana ya, kayak penampilan besok pakai baju apa ya. Kan kalau misalnya kita masih anak-anak, masih remaja, kamu pakai baju ini ya, kata orang tua kan pasti gitu, kata mama kau pakai baju ini ya. Kalau kita kan sudah dewasa, kita mikir sendiri, besok pakai baju apa ya, Jadi tahu besok style ya? besok makan apa ya, besok jajan apa aja ya, kayak kita kan mikir sendiri, mandiri gitu. Kan kalau anak-anak tuh masih tentuin, kamu pakai baju ini ya besok, karena ini ya, masih diatur. Kan kalau kita sudah dewasa, pilih baju pun sendiri, nggak dari orang tua. Cocokkan sendiri gimana gitu ya? Ya, jadi pikirnya sendiri. Mungkin kan Teteh ini sudah merasa gitu ya dewasa. Mungkin ada tantangan-tantangan yang harus yang dihadapi Teteh saat dewasa ini tuh apa aja sih Teh tantangannya tuh? Ya itu tantangannya penuh tekanan ya. Mungkin tekanan sosial tuh, tekanan di studi aku ya, farmasi, kayak harus membuat laporan setiap hari dan harus bergadang. Itu masuknya ke ini ya, ke tekanan itu. Karena memang tugas soal tugas. Iya gitu, tugas di luar itu pasti ada aja lah. Kalau di rumah gimana Teh? Kalau maksudnya Mungkin tekanan seorang kakak ya. ada Iya, kan yang pertama, jadi banyak banget tekanannya seorang kakak, harus jagain adik, harus mencontohkan yang baik kan, untuk adik kakak tuh. Ya, gitu. Mohon maaf, tadi ada berapa keluarga? berapa Keluarga. Keluarga. Ya, berapa saudara. Keluarga berapa saudara? Iya, bersaudara. Tiga bersaudara. Saya nomor 1 sama. Dan adik aku cewek semua, Bu. Berarti semuanya cewek. Iya. Kita harus mencontohkan yang Ego-egonya keluarga itu yang mesti jalan. Cara ngadepin anak zaman sekarang gimana sih? Pasti Susah Sebelumnya, kah? Apa gimana kah? umur ada Teteh yang kedua itu berapa? Tapi ya, intinya kita kelas 6 SD. Berarti menginjak masa remaja 12 tahun. Itu lebih ini ya, lebih banyak banget. Harus ekstra Iya. pengawasan sih. Ada yang Yang sekarang sekarang kan gadget ya. Gadget. Nah, tanggapan Teteh mengenai gadget gimana? Mungkin kalau untuk anak-anak tuh ya belum pantas ya. Mungkin karena kemarin COVID,
Itu kan pakai gadget kan untuk belajarnya, tugasnya, terus gadget semua. Jadinya sekarang aku kayak pakai gadget. Kayak kurang maksimal gitu ya. Nah kalau kayak kita kan dewasa kan kita butuh buat gadget kan untuk absen, untuk membuka materi kayak gitu kan. Jadi kalau aku cuma pantas banget sih kalau masalah orang tua ngasih gadget kan. Berarti Teteh nggak setuju. Enggak, masalah gadget aku. Kalau misalkan dibatasi, boleh Mungkin apa tidak? kalau maksudnya kalau balita itu kan belum boleh kan harus ada yang. Jadi kalau bukan kayak remaja, kayak dia masuk SMP, masuk SD itu boleh dibatasin. Mungkin sekadar dia Untuk mencari mencari itu kan, itu gak apa-apa, tidak harus dibatasin. Tapi cara mengingatkan kepada adiknya itu seperti kayak gimana ya Teteh terhadap adiknya karena main gadget? Lebih ini ya kayak ingatnya tuh kayak kamu jangan main HP gitu. Maksudnya ingat lah harus belajar gitu, jangan main HP terus. Terus suka di ini sih HP itu suka dibatasin sama rumah kan, biar nggak terlalu ini banget gitu. Jadi Teteh ini fokus kuliah ya, belum kerja ya? Full kuliah ya? Ya aku full kuliah, belum ini kerja. Karena emang belum dibolehin juga kan, belum. Tapi ada aja sih kayak pengen kerja, pengen punya yang sendiri, tapi orang tua belum begini. Belum. Oh, tadi kan Teteh membahas itu ya, apa namanya, tekanan dari keluarga, dari sekolah gitu kan ya, ada ya. Nah itu gimana cara Teteh untuk menghadapinya Teh? Untuk masalah tekanan ya, kayak kan tekanan di aku di farmasi kan banyak laporan ya, kita harus jalanin, kita harus terima. Selagi yang itu buat kita kan kita jalanin buat tekanan itu, kan tekanan harus membuat laporan. Kalau kayak kita kerjain kan kita gimana buat masuk ke praktikum kan gitu. Jadi gimana pun caranya kita harus Paksa dulu ya, harus dikerjain. Walaupun memang bergadang kan itu tugas gitu, jadi kita harus jalanin aja ya. Tapi kayak pernah maksudnya susah banget mau kerjain gitu. Ada nggak? Ada kadang saking capeknya, aku nyesel banget deh masuk farmasi, tapi kan gimana lagi ya, udah semester 2 udah terlanjur gitu, pasti ada aja gak bisa ngendalin sedih, nangis gitu kan. Jadi ada waktu buat Teteh pas ngerjain tugas nangis gitu ya? Iya, sering banget itu sampai nangis karena emang gak kuat, capek banget. Yang kayak gitu ya perempuan ya. Enggak, soalnya kalau cowok nggak gitu. Terus gimana? Nah kan beda perasaannya. Ya, kalau misalnya cewek kan kalau misalnya ada tugas kayak gitu nggak bisa Nangis. nangis. Kalau cowok enggak. Terus apa? Kalau cewek pribadi udah enggak, nanti aja lagi gitu kan. Kalau kita gitu, lebih ya. ke berapa ya? Kalau kita ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau cewek itu lebih kayak kepikiran nggak sih? Dipikirin ya. Iya. Masih beneran. Nanti kalau itu kalau nggak bisa gimana? Kalau ini Iya. gimana? Kalau itu gimana gitu? Jadi terlalu banyak planning, Iya. tapi nggak dikerjain. Jadi apalagi kalau udah hamil kayak waktu mengumpulkan udah kayak aduh otak nggak bisa mikir banget gak sih? Banget, Iya, tuh mulu aja, mulu. Tapi gimana lagi kan? Iya. Lanjut. Oke, tapi kan ini kan itu kan ya pasti dikasih uang pribadi kan gitu. Nah itu gimana cara mengelolanya Teh? Maksudnya Teteh tuh kalau nggak sih check out Shopee, check out TikTok, nontonin Waduh. gitu. Cewek banget gitu ya. Nah itu Kayak gimana? banyak godaannya tuh. Kalau aku ya, kalau aku punya prinsip aku punya cadangan, aku punya tabungan. Jadi setiap hari ini nih aku makan dikasih uang kayak uang jajan tuh soalnya 50. Jadi aku harus sisihkan nih, aku cadangan segini, aku nabung segini, dan aku jajan segini aja gitu. Dan untuk kayak misalnya ya check out Shopee kan, itu aku batasin kayak sebulan aku cukup 3 sampai 2 kali lah. Tapi harganya kan Ini harganya nanti. Nah kalau untuk Pesen Instagram. kalau aku mau beli ini, aku harus ngumpulin aku gitu. Oh, dinabung dulu. Walaupun beda dari tabungan, beda dari celengan, aku harus sisihin sedikit kan. Aku pengen beli ini, udah aku sisihin sedikit lah. Nah nanti pas aku mau check out, baru aku keluarin uang itunya. Udah dewasa ya. Sudah bisa mengelola. namanya oke juga ya.
banyak buat pengennya ya. Iya, Bilang iya. nih, bagus sih. Aku pengen cari Menggoda dapet. tadinya. banget. Kalau banget waktu akhir bulan 5. Buset. Pintar. Sialan. Alamak ini bandar. Parah. Oke, jadi masih ada apakah sudah finansial? Ya, finansial udah ya tadi ya. Kalau Tete tuh ada nggak sih peran dari teman dan keluarga? Dari teman nih, teman dulu ada nggak sih peran dari teman aku? Aku ya teman tuh bener-bener penting sih. Kalau sekarang kita di masa-masa kuliah, karena pasti ada apa? Maksudnya kayak ngerjain tuh aku bareng teman, kayak saling semangatin gitu kan. Kalau aku lagi ngeluh nih, misalkan nanti dia tuh, ayo jangan ngeluh, pasti bisa. Dan sebaliknya kalau misalkan dia lagi ngeluh, ayo pasti bisa. Jadi sering support berarti ya? Iya, itu penting banget peran teman itu penting banget. Dan orang tua pun pasti penting banget dong. Itu nomor satu. Saya sering curhat sama orang tua. Kalau aku ya ke orang tua mungkin kurang dapet juga kan. Jadi aku jarang cerita jarang kesibukan juga. iya kan. saling sibuk, semuanya pada sibuk kan. Kayak aku ketemu pun cuma malam aja gitu kan. Sibuk. Iya Kalau sama sibuk. ayah? Sama ayah sibuk, sama aku ketemuin malam aja. Jadi punya waktu tuh sedikit, kayak aku kan malam juga kan pasti ngerjain tugas dong. Kayak nggak sempet aja aku cerita ke orang tua. Jadi paling aku cerita ke temen. Teman sama- Ya kalau kita lagi sering ketemu nih, aku gini gitu sih. Saya ada status ya. Iya. Ada status ya. Ya Allah nih. Gitu ah. Ini kata asal di SW-nya cewek-cewek. Ya kan kalau ya. Kadang-kadang tuh kan curhat tuh sekarang udah nggak sama orang juga bisa gitu kan. Curhat kalau di media sosial dia curhat, padahal kan Banyak apa sekali. juga gitu kan. Ngapain sih kita curhat sama itu? Ya kan, ya. Sama gitu kan, apa yang tadi peserta Mbak dan dia bilang kan, dia bilangnya peran seorang teman itu sangat penting banget gitu kan. Nah, kenapa kita punya teman, kita curhatnya lewat media sosial, kita nggak selalu. Mungkin ada orang yang beda. Setiap orang kalau di WA tuh lebih long atau gimana? Oh tidak lebih kok Mbak, tapi kan orang lain tidak tahu gitu. Ya mungkin Iya, dia ekspresinya. Tapi kalau kita bikin status juga ya, kan status WA kayak kita misalkan bikin status kayak emot sedih, pasti ada orang yang komen kamu kenapa? Ujung-ujungnya curhat juga ke dia. Mbak, Apalagi dia, kalau tapi kalau misalnya dia bocor, gimana? Apa yang Kalau misalnya kita cari teman curhat itu, kita sebenarnya harus benar-benar sini kenapa Iya. ya buat ada curhat. Harus pilih memilih. Harus pandai-pandai memilih dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau saya sih seperti itu. Kalau tapi buruk kalau ya. kalau ke orang lain kita kurang banget sama dia, berarti kita jangan cerita ke dia lah. Iya. Yang sehari-hari pokoknya yang selalu sama kita kan biasa kan mahasiswa kan circle ya. Ya, Nanti lebih circle aja. Jadi sama ya? Apa gitu ya. Jadi sekarang jadinya sering kawan. Iya. Berarti masih juga berarti banyak circle. Iya, maksudnya kayak ada lah kayak kalau pulang nih suka bareng kan, ada yang berlima lah, ada yang berdua kan, suka masing-masing kan. Nggak kayak kita kan kalau sekolah SD kan gitu. Sekarang kan beda, kayak keluar ya masing-masing aja, kayak ada yang berlima lah, ada yang berenam gitu. jadi dewasa gitu ya? Ya, kita sendiri punya bestie kan, bener-bener bestie gitu. Nggak ada sih, paling kayak teman-teman ini aja dulu gitu. Ya, tapi kalau misalnya di rumah ada bestie. Enggak, aku di rumah nggak ada teman, maksudnya nggak ada teman yang buat main. Soalnya emang yang pada sibuk sih, jadi nggak ada buat teman main. Rumah kerja nggak ada. Jarang Teman banget. kerja udah pada sibuk pasti mas, gitu. Jadi jarang ketemu juga lingkungan rumah. Jarang ketemu. Udah pada nikah. Enggak, belum, nggak tahu sih status mereka sekarang apa, emang sibuk. Jadi habis lulus sekolah tuh langsung santai lah Iya, gitu. udah baru santai banget gitu kayak ketemu. Walaupun jarang. tetanggaan gitu ya. Kayak akunnya aja kan maksudnya jarang banget di rumah kan, setiap hari paling pulang kayak sore ya udah diem di dalam rumah, nggak pernah keluar gitu. Kalau aku gitu jarang keluar rumah. Nah kalau kalian gimana? Kalau kalian lagi gitu. Aku juga. Soalnya mana ya? Pas dewasa ini tuh aku lebih ngerasa kalau ngumpul sama teman itu tuh kayak gimana sih? Aku lebih mentingin
dunia aku daripada sama teman-teman gitu ya sih ya. Iya, jadi kan dulu kan ya main-main lah, inilah itulah. Nah, sekarang tuh kayak lebih membatasi kayak jadi kalau main sama teman tuh kayak lebih canggung aja sih aku. Gak tau deh kenapa deh. Ya tapi kan bisa kalau kita ngobrol pokoknya bisa lebih ganti nih topiknya. Iya. Awalnya kayak gini, nanti kita jauh ke depan. Besok gimana nih? Yang tadi video kan ada dia kan bilang gitu. Bisa kan gitu kan? Bisa. Tapi kelasnya juga ngomongnya udah saling diam. Iya. Nah, gitu kan. Sering apa? Ada kalau orang teman jarang ketemu pasti gitu ngobrol, tapi ujungnya udah saling diam. Soalnya Nggak ada lagi topik yang harus di. Berpengaruh nggak sih dengan adanya gadget? Iya, Iya, ngaruh banget. Banget. Soalnya dulu kita ngerasain ya, waktu di pesantren kan hidup tanpa HP. Jadi kan aku kebetulan setambah sama dia juga waktu sebelum lulus. Jadi kita setiap hari benar-benar gosip. Gosip ngobrol gitu terus, ada nggak ada HP gitu. Jadi kayak serius gitu ya, lebih serius. Lebih seru. jadi intinya lebih Untuk si ada teman kok Iya, ada. Jadi ini bicara tuh nggak pernah berhenti, udah aja nggak jadi Ada ngomongin. ada Ada aja. hal yang buat dia ngomong itu ada. Tapi kalau sekarang kan kayak kita jarang ketemu, udah hilang. Bingung. Soalnya kalau saya sih kebetulan sampai sekarang masih Kalau cowok biasanya gini Iya, kalau kalau cowok soalnya beda gitu. Iya. Iya. Kalau cewek pasti masih memperpanjang. Walaupun ya, kalau menurut saya teman SMP aja yang cowok sampai sekarang aja kadang masih tetap main. Nyambung masih terus nyambung. obrolan. Tapi kalau cewek pasti beda orang, pasti beda lagi mainnya sama orang lain. Kalau enggak diem di rumah gitu kan. Kalau cewek tuh kalau udah nyaman yang sama teman ini ya udah Iya, saling terus. aja gitu. Gak mau pindahin. Kan kalau cowok kan dia mau siapa aja ya fair aja. Iya. Kalau ketemu sama dia ya karena teman kecil tuh masih ya fair kayak gitu. Ya kalau saya sih mau pegang prinsip sama teman-teman tuh. Kalau Iya. kita mau pegang prinsip. Jadi Prinsipnya apa tuh? nakal satu nakal semua. Iya. Saya benar semua. Serius. Berarti yang nakal itu Dulu ini pengalaman saya waktu zaman sekolah ya gitu. Kan nakal semua. Benar semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu dipegang. Sampai sekarang kan ya maksudnya prinsip baik ya bukan masalah itu dan prinsip baik ya. Dan itu sampai sekarang kan ujung-ujungnya yang tadinya nggak sekolah saya sekarang sekolah lagi. Itu kan positifnya. Apalagi kan lu nggak bakalan bener, orang gua aja udah berubah, lu nggak mau berubah. Oh iya ya, dulu kita udah pernah janji kayak gini, ya bisa dibilang selicap sekata gitu kan sama teman-teman. Kalau ya gua harus coba. Pokoknya sekarang mau di sekolah lagi. Itu sama temen dulu, yang sampai sekarang tuh masih Sisi baiknya. ya. Silakan. Masih adakah? Kalau sudah, Tapi kalau Tete itu ada nggak sih kayak teman tuh yang bikin kamu jadi gimana sih kayak? Maksudnya teman yang kamu hindari itu seperti apa sih? Ada nggak tuh? mungkin ada ya kayak dia oh dia sering bolos kayak banyak ada yang dalam Dia mengakui. pasti ada aja yang jadi yang bolos ditandain, dilaporin nggak sama dosen? enggak lah. Kenapa? berarti urusannya itu mah masing-masing sih ya. Ada teguran nggak teh ke temennya yang kayak gitu? Ya pasti ada kayak dia tuh jarang masuk kayak ya gitu deh tegur tapi dia tetap ngelakuin. Selain bolos nih ada nggak sih tuh? Ya kan yang ngomongannya terlalu ini ya terlalu Kamu tidak tahu. ya pokoknya terlalu gimana ya kayak jangan jeplak cepet gitu kan ngomongnya ya kayak terus dia mau deh ya kayaknya udah nggak mau. Mungkin ada yang mau tanya lagi kan? Mungkin aku mau minta satu lagi deh, Teh. Boleh gak? Satu lagi aja.
selama teteh selama ini ya, selama 18 tahun, ada nggak sih teh pencapaian yang sudah ada dalam diri teteh gitu? Pencapaian yang bikin teteh tuh bangga sama diri teteh sendiri itu seperti apa gitu? Apa ya pencapaian aku ya mungkin ya ini kuliah, karena aku bisa kuliah ya aku kuliah kayak orang senang banget deh. Maksudnya kan kayak aku masuk farmasi itu masuk pencapaiannya, karena awalnya aku gak mau masuk farmasi kesehatan kan, maksudnya kayak biayanya kan kayak susahnya ya, kerusakannya kayak kayak orang tua menanggung, ya udah nggak apa-apa deh aku terima pencapaian aku. Oke ya. Berarti itu tadi membahas finansial ya. Berarti peran finansial dari orang tua itu sangat penting menurut saya. Penting banget. Oke, mungkin segitu ya pertanyaan dari kita. Makasih ya Teh ya. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know